Hai sobat bahagia semuanya, salam jumpa kembali di channel Andri Hidup Bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kesurupan. Kita mungkin sering mendengar cerita-cerita tentang fenomena kesurupan ini. Ada yang mengkaitkannya dengan kejadian yang menyeramkan ataupun kejadian mistis. Ada pula orang yang menyebut fenomena kesurupan ini dengan istilah kerasukan jin atau diganggu oleh makhluk gaib atau makhluk halus. Namun ada juga yang beranggapan bahwa fenomena kesurupan ini adalah semacam gangguan psikologis dari seseorang. Nah, kalau menurut Anda sendiri, fenomena kesurupan ini seperti apa? Sebelum kita membahasnya lebih jauh, izinkan saya mungkin untuk bercerita sedikit tentang beberapa pengalaman saya di saat menjumpai peristiwa fenomena kesurupan seperti ini. Menurut saya pribadi, fenomena kesurupan seperti ini mungkin terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, kesurupan yang disebabkan oleh faktor psikis atau faktor psikologi dari seseorang. Sedangkan yang kedua, kesurupan yang disebabkan oleh faktor lain atau mungkin biasa disebut faktor X yang sulit dijelaskan secara logika berpikir kita. Ada beberapa kejadian aneh yang pernah saya saksikan sendiri, dan mungkin ini yang disebut dengan fenomena kesurupan. Begini ceritanya. Kira-kira 10 hingga 15 tahun yang lalu, ada tetangga saya, seorang ibu rumah tangga, yang baru saja ditinggal wafat oleh suaminya tercinta, yang mengalami kejadian seperti kesurupan ini. Di pagi yang cerah, sekitar pukul 7 atau pukul 8 pagi, tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara seorang wanita yang berteriak-teriak dan menjerit dengan sangat kencang dan keras. Mendengar ini, sejumlah warga pun segera keluar dan mendatangi asal atau sumber dari suara tersebut. Suara teriakan dan jeritan tadi ternyata berasal dari rumah ibu yang baru saja ditinggal wafat oleh suaminya tersebut. Beberapa warga segera mendatangi rumah si ibu ini karena dikhawatirkan ada suatu kejadian buruk atau sedang terjadi kejahatan di rumah si ibu ini. Setelah masuk ke dalam rumah, warga pun dibuat heran dan terkejut. Ternyata suara histeris teriakan tadi berasal dari si ibu pemilik rumah ini. Karena di saat warga menemui ibu tadi, si ibu ini masih berteriak-teriak dengan kencang dan menjerit seperti meronta-ronta, dan anehnya, suara ibu ini berubah tidak seperti biasanya. Warga pun segera mendekat dan berusaha menenangkan si ibu ini. Dan tak lama kemudian, Pak RT dan segenap warga lainnya, termasuk saya, juga ikut datang untuk melihat keadaan si ibu ini tadi. Namun, si ibu ini terkadang masih saja sesekali berteriak-teriak, bahkan menjerit dengan sangat kencang dan histerisnya, sehingga para warga pun kesulitan untuk mengajaknya berbicara ataupun berkomunikasi. Barulah sekitar 20 menit kemudian,
si ibu ini mulai bisa lebih tenang dan mulai bisa diajak berbicara. Setelah kejadian itu, ada beberapa orang yang menyimpulkan bahwa si ibu ini tadi kok bisa seperti itu dikarenakan oleh faktor gangguan makhluk gaib atau gangguan makhluk halus. Bahkan ada pula yang beranggapan bahwa si ibu ini tadi diganggu oleh jin penunggu yang ada di kebun di belakang rumahnya. Ditambah lagi, ada cerita dari orang tua daerah sini bahwa sejak dahulu kebun di belakang rumah ibu itu tadi sangat terkenal angker dan mistisnya. Namun tentu saja saya kurang sependapat dengan hal ini. Kalau menurut saya, si ibu ini kok bisa mengalami kejadian seperti kesurupan itu dikarenakan murni dari faktor psikologinya saja. Karena menurut saya, si ibu ini sedang dalam depresi yang berat, serta mungkin banyak mengalami tekanan batin yang besar. Terlebih, semenjak ditinggal wafat oleh suaminya tercinta. Tetangga dekatnya pun juga sering mengatakan bahwa semenjak ditinggal wafat suaminya, si ibu ini jadi jarang keluar rumah dan jarang juga bersosialisasi dengan tetangga sekitarnya. Mungkin saja beliau masih berlarut-larut dalam suasana dukanya dan belum bisa move on atau pulih kembali seperti sebelumnya. Dan mungkin saja masih ada banyak kesedihan, kekecewaan, dan emosi-emosi yang bertumpuk dan dipendam oleh si ibu ini tadi di alam bawah sadarnya. Hingga pada akhirnya, di titik tertentu, di saat si ibu ini sudah tidak mampu membendungnya lagi, maka yang muncul adalah luapan atau ledakan amarah yang sangat besar yang tidak bisa dikendalikan oleh akal sehat si ibu ini tadi. Seperti yang terlihat, si ibu ini tadi akhirnya memunculkan semacam histeria atau bertingkah laku aneh yang tidak seperti biasanya. Atau mungkin kita melihatnya seperti orang yang sedang kesurupan. Di ilmu medis dan dari sisi psikologi sendiri, kondisi histeria atau gangguan jiwa seperti kesurupan ini biasa disebut dengan istilah Possession Trance Disorder atau PTD. Possession Trance Disorder biasanya ditandai dengan gejala seperti perubahan identitas pada diri, perubahan kesadaran diri, perubahan tingkah laku, dan biasanya si individu merasa menjadi orang lain atau subjek lain, bahkan ada yang merasa memiliki kepribadian ganda. Fenomena kesurupan ini adalah manifestasi dari apa yang terpendam di alam bawah sadar manusia. Intinya, jika seseorang itu di saat pikiran dan perasaannya sudah tidak bisa menghandle atau mengatasi dari seluruh isi atau beban alam bawah sadarnya, maka besar kemungkinan si orang itu akan bisa dengan mudah mengalami possession trance disorder atau fenomena kesurupan seperti ini. Dan menurut saya, mungkin ada lebih banyak kasus-kasus kesurupan seperti ini yang disebabkan oleh faktor psikis dari seseorang. Dan menurut saya, jumlahnya pun mungkin masih lebih banyak kesurupan yang disebabkan oleh psikis daripada kesurupan yang disebabkan oleh makhluk gaib, termasuk yang terjadi pada kasus ibu ini tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fenomena kesurupan dari sisi gaib atau mistis, atau mungkin kita bisa menyebutnya fenomena kesurupan
yang disebabkan oleh faktor X. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, dulu pernah ada sebuah kejadian, mungkin sekitar 3 hingga 5 tahun yang lalu, sebelum ada pandemi COVID ini, pernah ada sebuah kejadian di sebuah sekolah dasar yang letaknya tidak jauh dari rumah saya. Ada kejadian fenomena kesurupan yang terjadi pada salah satu murid di sekolahan ini. Siswa yang kesurupan ini adalah seorang anak perempuan yang pada waktu itu kalau tidak salah masih duduk di bangku kelas 5 SD. Kejadiannya kira-kira seperti ini. Di waktu jam istirahat siang, tiba-tiba si anak ini menjerit histeris dan terkadang bertingkah laku aneh seperti menyanyi, menari sendiri, dan terkadang marah-marah sendiri. Bahkan kata beberapa guru sampai menendang tembok atau beberapa bangku di kelasnya. Melihat hal tersebut, beberapa guru segera berkumpul dan memeganginya dan berusaha untuk menenangkan si anak ini. Beberapa cara dilakukan oleh pihak sekolah untuk menenangkan si anak ini, termasuk mendatangkan orang pintar atau mungkin kita biasa menyebutnya dengan paranormal. Bahkan si orang tua anak ini pun didatangkan ke sekolah untuk membantu menyadarkannya. Baru sekitar 1 jam kemudian, si anak ini sudah mulai sadar dan mulai bisa diajak berkomunikasi. Dan orang pintar tadi pun memberinya semacam air putih untuk diminum sambil dibacakan doa-doa tertentu. Setelah sadar dan bisa diajak untuk berbicara, si anak ini disuruh menceritakan bagaimana kejadiannya kok dia bisa sampai kesurupan. Si anak ini pun menceritakan bahwa awalnya tadi pada waktu jam istirahat siang, dia menuju ke kantin sekolah untuk membeli makanan atau jajanan. Kemudian, dia menuju ke belakang kantin sekolah, lalu di situ dia duduk di dekat sebuah pohon besar, yaitu pohon mangga, yang memang sudah ada sejak lama. Kata si anak ini, di saat dia menatap ke atas pohon mangga, tiba-tiba dia merasa merinding dan ketakutan. Dilihatnya sosok-sosok seperti kera dan sosok-sosok seperti makhluk gaib yang berwujud mengerikan mendatanginya dari atas pohon. Kata si anak, sosok-sosok ini ingin mengganggunya dan ingin menakutinya. Kemudian dia tiba-tiba tidak sadarkan diri. Di saat tidak sadarkan diri tadi, si anak ini mengatakan bahwa dia seperti bermimpi dan di dalam mimpinya ini dia dikejar-kejar oleh sosok-sosok gaib yang menyeramkan tadi. Dia berusaha melawannya, namun tiba-tiba dia terbangun dan sedikit heran di saat dia sadar sudah ada banyak orang di sekelilingnya. Yang sedikit aneh, setelah menceritakan kejadiannya tadi, si anak ini minta disediakan kertas kosong dan sebuah pensil. Kemudian, si anak ini menggambar sesuatu. Di kertas tadi, si anak ini menggambar semacam skitsa wajah. Gambarannya berupa sosok wajah yang berbulu, memiliki taring, dan memiliki sorot pandangan mata yang cukup menyeramkan. Tentu saja, gambaran si anak ini membuat merinding atau membuat sedikit ketakutan bagi banyak orang yang melihatnya. Namun ada juga sebagian orang yang menganggapnya ini adalah hal yang unik ataupun sedikit artistik. Namun anehnya,
Menurut penuturan orang tuanya, si anak ini sebenarnya bakatnya di seni tari, bukanlah di seni lukis ataupun seni menggambar. Dan setelah kejadian itu, banyak orang yang beranggapan bahwa si anak ini memiliki semacam kelebihan atau ada yang menganggapnya semacam indigo yang bisa melihat hal-hal gaib dan mistis lainnya. Kalau menurut saya sendiri juga belum menemukan penjelasan secara logisnya, namun hal-hal gaib itu memang ada. Saya sendiri meyakini bahwa hal-hal gaib seperti jin, setan, dan malaikat itu memanglah ada. Intinya, kita sebagai orang yang memiliki keyakinan, kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terpenting, kita juga harus selalu menjaga kesehatan mental ataupun batin kita, supaya di masa depan kita bisa terhindar ataupun tidak pernah mengalami kejadian-kejadian seperti kesurupan itu tadi. Dan mungkin ada di antara Anda yang pernah menjumpai atau memiliki pengalaman pribadi seputar fenomena kesurupan seperti di atas. Atau mungkin juga Anda punya pendapat lain atau cerita lain tentang fenomena kesurupan ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan.